Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini luar biasa dan semoga kalian sehat-sehat terus. Oke, jadi hari ini aku mau membahas soal apa yuk? Hari ini aku mau bahas soal hal yang menarik banget, yang jadi refleksi aku akhir-akhir ini, yang mungkin akhirnya juga menjadi perhatian kita bersama nih. Jadi, hari ini aku akan membahas soal lingkungan. Lingkungan, kenapa tuh bahas soal lingkungan? Apa yang mau dibahas sih? Lingkungan. Jadi cerita gini, hari ini itu aku jalan pagi, lari pagi, olahraga biasa kalau ada waktu tuh aku lari pagi, mengelilingi perumahan. Terus pas lagi di trek terakhir, kebetulan tuh lingkungannya tuh bagus, dalam arti asri, terus indah, komplit deh pokoknya. Sampai sini tuh kayak ada pohon bambu yang belakangnya tuh ada sungai Ciliwung. Terus habis itu di sebelah sini tuh rumah-rumahnya tuh kayak asri banget, bener-bener kayak isi tuh pepohonan, bunga-bunga. Terus ada burung-burung, di sini masih ada kicauan burung, terus banyak kupu-kupu dan masih banyak lagi. Dan tentunya aku juga banyak ketemu orang-orang baik di sini. Tadinya papa satpam, terus ketemu juga petugas kebersihan di sini yang nemenin aku. Jadi tuh aku tuh lari pagi hari ini tuh nggak sendirian. Dan pas lagi jalan, terus lagi memang udah trek terakhir ya, jadi aku kayak tinggal jalan pagi aja. Terus pas lagi jalan, terus kayak baru sadar itu, kok di sini keren juga ya, kok dingin sih, udaranya sejuk tuh nggak, sejuknya tuh kayak lagi di puncak. Dan itu tuh keren banget tuh nggak sih, kayak kapan lagi kan perumahan di tengah-tengah kota tapi udaranya tuh sejuk dingin, dan itu luar biasa banget kan, kayak Tuhan kok bisa sih gitu. Dan tadi aku ngeliat kabut loh, dan itu keren banget. Terus habis itu kedengeran juga aliran sungainya, terus ada kicauan burung yang tadi aku denger gitu kan, yang tadi aku bilang. Dan aku kayak dalam hati, Tuhan indah banget sih, indah banget. Jadi kayak aku jalan pagi tuh jadi kayak nggak sendirian gitu loh, jadi bener-bener ditemenin sama apa yang ada di sini gitu, kayak bukan orang tapi kayak ciptaan Tuhan Yesus sendiri gitu. Terus kayak Tuhan keren banget, kayak kenapa kok bisa sih dengan kehadiran mereka, dengan adanya ciptaanmu ini tuh aku merasa nggak sendirian dan aku bener-bener nyaman di sini gitu. Karena jujur ya teman-teman, tadi pas aku lagi jalan pagi itu kayak suasananya tuh kayak lagi wisata tau gak? Nah itu kayak wah, jadi kayak capeknya tuh terbayarkan gitu, kayak akhir-akhirnya kayak aku wisata ya di sini gitu. Dan pas terus habis itu kayak dalam hati kayak Tuhan Yesus, makasih, aku bersyukur banget bisa menikmati suasana ini, masih bisa menikmati suasana ini gitu kan. Yang dimana di sini tuh di tengah-tengah kota, dan aku juga nggak nyangka di sini bakal ada ini gitu. Dan terus kayak jadi refleksi diri, Tuhan aku bisa nggak ya jaga ini? Aku nggak mau juga ini hilang. Gimana caranya? Aku nggak mau ciptaan indahmu ini tuh hilang. Gimana caranya gitu? Dan makanya hari ini kita tuh membahas soal ini karena menjadi refleksi aku juga. Jadi jadi kesadaran aku juga, karena aku juga merasa kayak aku belum menjaga ciptaan Tuhan dengan baik deh gitu. Jadi muncullah hari ini, video hari ini aku akan membahas tentang gimana sih caranya kita mencintai lingkungan gitu. Ada nggak ya di ajaran gereja tuh yang tentang kita tuh diminta untuk menjaga dan mencintai lingkungan. Jadi gini teman-teman, setelah aku research, nanti aku nyontek sedikit ya. Aku ada materiku di sini. Jadi setelah aku research tentang ajaran gereja tentang lingkungan, mencintai lingkungan tuh ternyata ada loh teman-teman. Jadi pertama ada di kitab Kejadian. Di situ diceritain kan kalau misalnya dalam kitab Kejadian itu tuh Tuhan menciptakan semuanya, semua baik adanya, semuanya
benar-benar sudah sempurna. Dan di situ juga diceritakan bahwa semua ciptaan Tuhan itu sudah diciptakan, ya tadi aku bilang, dengan baik, dengan sempurna deh gitu. Nah, di kitab Bijangan itu mau menyatakan bahwa umat manusia, kita sebagai manusia diminta untuk menjaga dengan baik apa yang sudah Tuhan ciptakan, yang dimana secara nggak langsung pun itu saudara kita, itu juga partner kita di bumi gitu. Jadi kita harus menjaga itu semua dengan baik. Terus yang kedua, aku menemukan ensiklik gereja, yaitu dokumen gereja Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Jadi di Laudato Si nomor 48 yang mengatakan bahwa tanggung jawab terhadap bumi milik Allah ini menyiratkan bahwa manusia yang diberkati dengan akal budi, menghormati hukum alam dan keseimbangan yang lembut di antara makhluk-makhluk di dunia ini. Nah, teman-teman, jadi Paus Fransiskus sendiri pun juga meminta kita untuk bertanggung jawab atas apa yang ada di bumi ini. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, tapi Paus Fransiskus pun juga mengharapkan manusia bisa menjaga lingkungan, menjaga ciptaan Tuhan yang sudah diberikan dan sudah diciptakan di dunia ini. Dan kita gimana sih caranya mencintai lingkungan? Ayo, tahu nggak? Harusnya teman-teman sih udah tahu dan ada kesadaran dalam diri sendiri. Gimana caranya asri gitu, biar lingkungan tetap asri, tadi udara tetap sejuk, terus nggak ada sampah berserakan. Gimana sih caranya gitu kan? Oke, yang pertama, yuk teman-teman, kita sadari betul bahwa mencintai lingkungan itu benar-benar perlu banget, dan perlu disadari bahwa itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan agar bumi ini memiliki umur yang panjang dan selalu menjadi rumah yang nyaman untuk kita. Oke, yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Pastinya dari SD pun, dari kita kecil pun dibilang jangan buang sampah sembarangan, karena selain membahayakan, memberi dampak untuk lingkungan, juga memberikan dampak bagi makhluk yang lain juga. Jadi dengan buang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir, bisa membuat suasana sekitar jadi tidak nyaman, mengeluarkan bau tidak sedap, dan masih banyak lagi deh. Dan kita nggak mau kan dampak buruk itu kita rasakan. Nah, jadi dari diri kita sendiri harus kita lakukan, yaitu buang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua adalah merawat tanaman. Nih, merawat tanaman tuh juga perlu banget dan penting banget. Kan di depan rumah kita itu pasti ada tanaman, di sekitar rumah kita, di sekitar kita banyak tanaman, dan itu harus kita rawat. Kenapa sih harus kita rawat gitu kan? Jadi tanaman itu tuh bisa dibilang tuh partner kita, bisa dibilang tuh jadi teman hidup kita di bumi ini. Karena kalau nggak ada tanaman, udara nggak sejuk, nggak ada tanaman, kebutuhan kita dia nggak terpenuhi gitu kan. Jadi kita harus merawat tanaman. Dan dengan cara apa merawat tanamannya? Menyiram tanaman, menggunakan pupuk kompos, terus menanam tanaman di sekitar rumah. Mungkin teman-teman di sini rumahnya ada yang masih belum ada tanamannya, masih ada yang gersang gitu ya bisa dibilang. Jadi teman-teman harus dari sekarang, untuk dari hal-hal kecil ini kita mencintai bumi, itu dengan merawat tanaman, dan salah satunya menanam tanaman di rumah. Selain juga itu juga untuk penghijauan bumi, agar kita tuh oksigen tuh juga semakin banyak, udara semakin sejuk. Terus habis itu juga tanaman, dengan adanya tanaman juga semuanya akan indah gitu kan, semua akan asri gitu. Terus yang ketiga itu mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik gimana caranya yo? Pertama,
kita membawa botol minuman dari rumah, botol minuman pribadi. Jadi kita mengurangi sampah plastik dengan membawa botol minum pribadi. Kan teman-teman di sini di tempat kerjanya, di tempat kuliahnya suka makan siang kan, suka istirahat, dan pasti butuh minum dong. Nah, daripada kita beli, daripada juga mengeluarkan uang, mending kita membawa botol minum pribadi untuk mengurangi penggunaan plastik. Karena setelah aku research nih, ternyata sampah plastik itu sebagai penyumbang terbesar dalam penyumbang sampah terbesar di laut, di sungai, dan masih banyak lagi. Dan itu nggak boleh sampai terjadi. Jadi dari kita sendiri, kita harus mengurangi hal itu, mengurangi sampah plastik dengan bawa botol minum pribadi. Terus yang kedua caranya adalah membawa tas kain dari rumah ketika berbelanja. Hal ini juga memudahkan kita untuk membawa tanpa harus mengeluarkan sampah plastik, yaitu dari plastik belanja. Jadi dengan kita membawa tas kain dari rumah, kita juga mengurangi sampah plastik yang keluar gitu kan. Dan jadi semakin mudah karena juga tas kain itu akan kita gunakan terus menerus, dan itu bisa dibilang berkali-kali tanpa rusak. Dan kita bisa mengurangi sampah plastik dari hal tersebut. Terus yang keempat adalah hemat listrik. Hemat listrik ini juga salah satu bentuk kita mencintai bumi. Jadi dengan hemat listrik, kita mencintai bumi, kita bisa mengurangi pemanasan global, dan masih banyak lagi. Oke, jadi teman-teman, setelah dari aku yang jelaskan tadi, ternyata penting banget untuk kita mencintai lingkungan sekitar kita, agar bumi kita ini berumur panjang, rumah kita ini semakin nyaman, semakin enak untuk ditempati. Jadi teman-teman diharapkan perlu disadari betul bahwa mencintai lingkungan itu sangat penting, sangat diperlukan gitu. Berawal dari diri sendiri dulu, dan setelah itu kita memotivasi orang lain untuk bergerak, untuk mencintai lingkungan, agar sama-sama kita bergandengan tangan bersama untuk mencintai lingkungan, agar bumi yang kita tempati ini bisa kita tinggali dengan nyaman, dengan enak, dan tentunya semakin indah. Dan Tuhan pun juga menitipkan pesan kan pada kita untuk menjaga ciptaannya dengan baik, karena kita di sini hidup berdampingan, hidup saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi di sini manusia bukan pihak yang menguasai atau merajai, tetapi justru di sini manusia diciptakan untuk melindungi, menjaga, dan merawat ciptaan Tuhan. Jadi di sini manusia itu kan bergantung pada ciptaannya sebelumnya ya, kayak ada batu-batuan, ada air, ada pepohonan yang memang faktanya sampai sekarang kita bergantung pada itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan kita, ya kan? Makanya dari diri kita sendiri, kita harus bergerak dari sekarang untuk mencintai lingkungan. Kita harus mewujudkan bumi yang aman, nyaman, dan damai. Dan sekian buat hari ini. Semoga apa yang aku jelaskan pada hari ini teman-teman dapat meresapinya dengan baik, menjadi bekal. Dan jika ada yang masih bingung nih, masih banyak pertanyaan soal tentang gimana sih cara mencintai lingkungan, apa aja sih ajaran gerejanya terkait detail-detailnya gitu kan, teman-teman boleh banget tinggalin komennya di bawah dan kasih pertanyaan ke aku, apa sih yang kalian penasaran itu apa sih gitu kan. Oke, sekian dari hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Bye bye.